Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teknologi digital dalam pembelajaran pada mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran IPA. Kelompok 4 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri dan dengan nama Anissa Fitri Rahayu dengan NIM 2023144, kemudian Dara Puspa Indah dengan NIM 2023150, kemudian Ega Rata Rahma dengan NIM 2231108. Pada materi teknologi digital dalam pembelajaran ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, penggunaan perangkat digital di dalam kelas. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, makna digital classroom. Dan yang keempat, inovasi digital dalam pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu penggunaan perangkat digital di dalam kelas. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Istilah digital sendiri merupakan anonim atau lawan kata dari istilah analog, di mana teknologi digital merupakan bentuk pengembangan dari teknologi analog, sehingga terdapat perbedaan terhadap kedua teknologi tersebut. Teknologi digital tidak menyimpan data atau informasi dalam bentuk gambar ataupun suara. Perangkat digital terdiri atas dua. Yang pertama hardware, yang kedua software. Hardware ini adalah perangkat keras, contohnya CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Kemudian software ini merupakan perangkat lunak, contohnya Android, iOS, Windows, dan lain-lainnya. Secara umum ada 6 jenis perangkat keras teknologi digital yang paling banyak digunakan di ruang kelas saat ini. Yang pertama komputer mikro, yang kedua teknologi genggam, yang ketiga teknologi layar, yang keempat teknologi pencitraan, yang kelima peripheral, dan yang keenam penyimpanan eksternal. Selanjutnya perangkat lunak atau software yang sering digunakan untuk mendukung penerapan teknologi digital di lingkungan sekolah. Contohnya, yang pertama software instruksional, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan atau informasi melalui peragaan, contoh, penjelasan, atau pemecahan. Contohnya yaitu tutorial, program latihan soal, dan juga simulasi. Yang kedua, software produktivitas, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk membantu guru dan siswa dalam merancangkan, mengembangkan materi, berkomunikasi, dan menyimpan catatan. Ini termasuk program pengolah kata, spreadsheet, database, dan email, serta berbagai generator materi dan pengumpulan atau analisis data, grafik, dan alat penelitian dan referensi. Yang ketiga yaitu software administratif, yaitu perangkat yang digunakan oleh administrator di tingkat sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah atau kementerian untuk mendukung pencatatan dan pertukaran informasi di antara berbagai lembaga. Berikut beberapa manfaat dari penggunaan teknologi pada pendidikan yang telah dirasakan bukan hanya oleh siswa saja, tetapi juga oleh tenaga pendidik. Berikut diantaranya. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua media pendukung pelajaran, yang ketiga sarana mendapat informasi, dan yang keempat yaitu media belajar tanpa batasan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Perubahan pendidikan yang dinamis mulai beralih pada integrasi pengetahuan pedagogi dalam kurung P, pengetahuan konten yaitu K, dan pengetahuan teknologi dalam kurung T yang diterapkan dalam pembelajaran. Nah, pengertiannya yaitu pengetahuan pedagogi ini adalah pengetahuan mengenal proses dan praktik atau metode belajar mengajar, sedangkan pengetahuan konten adalah pengetahuan mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari, dan sedangkan pengetahuan teknologi adalah pengetahuan mengenai standar teknologi mulai dari buku, kapur, dan papan tulis atau teknologi yang lebih canggih seperti internet dan video digital. Integrasi pengetahuan pedagogi atau bisa disebut dengan P, pengetahuan konten bisa disebut dengan K, pengetahuan teknologi bisa disebut dengan
T. Menciptakan pengetahuan, konten pedagogis. Teknologi KPT, pengetahuan ini yang pertama merupakan dasar pembelajaran menggunakan teknologi. Yang kedua, memberikan pemahaman untuk menampilkan konsep menggunakan teknologi. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai bagaimana teknologi ini dilibatkan, cara-cara pedagogis yang konstruktif untuk mengajarkan konten. Baiklah, materi yang ketiga yaitu makna digital classroom. Kelas maya merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lainnya. Kelas digital adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya dalam usaha persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran baik itu oleh guru, siswa maupun orang tua siswa, sehingga antar pembelajar tidak harus secara fisik mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jenis-jenis pengelolaan kelas digital terbagi atas 3. Yang pertama, Learning Management System atau LMS. Yang kedua, Learning Content Management System atau LCMS. Dan yang ketiga yaitu Social Learning Network atau SLN. Nah, manfaat dari digital classroom yang pertama lebih hemat dan efisien, yang kedua data tersimpan dengan aman, yang ketiga berbagi antar sesama lebih mudah, yang keempat dapat membuat kelas dengan instan dan cepat, yang kelima diskusi dan komunikasi dapat dilakukan secara online, dan yang keenam yaitu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Materi yang keempat yaitu inovasi digital dalam pembelajaran. Inovasi adalah ide atau gagasan yang nantinya diterapkan untuk memperbarui sesuatu guna mengembangkan ilmu atau konteks menjadi lebih baik lagi. Pentingnya integrasi teknologi digital dan manfaatnya pada aktivitas pendidikan pada saat ini dapat terlihat dari bagaimana fitur-fiturnya menjawab kebutuhan di sektor pendidikan saat ini. Apalagi di era new normal seperti ini, baik pengajar maupun mahasiswa bergantung pada perangkat teknologi digital agar dapat tetap saling terhubung. Contoh-contoh aplikasi penerapan pembelajaran digital yang pertama ada mobile learning, yang kedua ada media sosial, yang ketiga ada pembelajaran berbasis permainan, yang keempat ada pembelajaran elektronik berbasis awan, yang kelima ada forum diskusi. Baiklah, itulah presentasi berdasarkan hasil diskusi kami mengenai materi teknologi digital dalam pembelajaran. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan